今日は、やるからね. Malah mungkin bisa jadi lebih cepat juga dengan apa namanya tuh target tetap kita capai juga. Ini saya lupa lagi. Maaf ya teman-teman, saya agak susah menghafal. Jadinya mungkin bakal banyak nanya lagi ke teman-teman sekalian. Yan Sang tuh di mana sekarang? Saya Mm-mm. saya di Bekasi kan saya. Kasih ya. Oke. Kalau Raihan, Hmm. Raihan Sang? Oh, saya di Tangerang, Sensei. Wih deket tuh, Bekasi Tangerang. Jauh sih. Ya lumayan lah. Main-main lah. Oh, tapi Yayan ini di Jepang, Sensei. Oh, Iya, oh, Sensei. Yayan ini ex Jepang, Sensei, kalau nggak salah kemarin kan. oh, iya. So deshita ka. Kami di Bandung, Rena di Bekasi. Oh, udah kalau di Bekasinya. Oh, mantap. Tapi Bekasi itu kan Jawa Barat ya. Kalau nggak salah di Bekasi pun Jabar, Jabar. belajar bahasa Sunda katanya. Iya, Mantap ya, keren. cuma kalau Bekasi udah campuran dari mana-mana. Naruhodo. Kata. Kalau Hamdan Nisang ini di Jepang ya sekarang ya dia. Enggak, Sensei, Pekanbaru, Riau. Mantap nih. Dari macam-macam tempat ya. Pekanbaru, Riau, belum Iya, pernah sih. kota sawit, Sensei. Oh, ini ya apa? Dulu sawit. Ordalnya Iya. Prabowo. Enggak, bukan. Disuruh Saya emang Prabowo nggak ada tanam sawit di sawit. sini. Oh gitu. Nggak ada sawit di sini. Tanam sawit yang banyak. Itu sumber energi. Hai. Minasang. Kan sawit pohon. Iya. Iya. Bikin panas yang saya sawit itu. Bikin panas, gersang. Jadi kalau udah sawit tuh jadi apa? Panasnya jadi kuning gitu. Ini serasa di pantai gitu ya. Karena ya nggak sih? Enggak, bukan pantai. Malah enggak, tanah tuh tanah jadi kayak tanah kuning gitu. Jadi kayak nggak subur gitu. Karena mineralnya diambil sama sawit. Kalau banyak tanam sawit gitu. Oh, sengaruh itu ya gara-gara Hmm. pohon itu. Iya, makanya kan yang kayak kasus Sumatera yang kemarin hujan itu kan ya itulah pengaruhnya. Jadi nggak meresap, airnya pun jadi butek gitu di Pekanbaru. Ya karena Tapi saya di kotanya kebetulan sawit nggak banyak di ke daerah sini gitu kan. Yang banyak tuh di perbatas di apa pinggir-pinggiran gitu sawit. Punya kayak itu apa? Kayak si apa ya Musimas kayak itulah PT-PT itu. oh, naruhodo. Gitu ya berarti kalau misalkan nanam sawit ya udah nggak ada pohon lain ya biasanya. Iya betul nggak ada pohon lain. Sawit semuanya sampai berhektar-hektar. Biasanya kan kalau mungkin alasannya juga karena mungkin nggak itu ya nggak bisa adaptasi ya si pohon lainnya ya. Iya begitu sih. Deket sama ada RAPP itu kan mau jalan ke Pangkalan Kerinci itu sawit semuanya. Hmm. Berhektar-hektar. Coba tanamin singkong. Singkong tuh kan bisa jadi di mana aja. Kalau singkong aja nggak sanggup berarti ya udah nggak ada harapan. Singkong kan paling gampang tumbuh tuh dimanapun dia bisa Tapi tumbuh. itu tanah tanah perusahaan jadinya sawit semua berhektar-hektar. Nih, hold nih. Tapi kan ya itu ya tadi kata yang disebutkan ternyata dia menyerap semua nutrisi tanah ya. Ya sumber energi tapi banyak yang dikorbankan mungkin ya dengan menanam sawit gitu. Iya gitu air juga pengaruh juga jadi kualitasnya nggak bagus. Banjir. Oh, ternyata yang berlebihan tuh nggak baik ya. Iya benar nggak baik.
Oke, arigato infonya. Hai minasang, ini nggak ada yang baru kan ya? Semuanya hampir pernah eh, sudah pernah mengikuti. Langsung aja kita mulai ya, teman-teman sekalian. 授業を始めたいと思いますね。みんなよろしくお願いします。はい、先生、よろしくお願いします。はい、ありがとうね。今からシェアスクリーンをさせていただきますね。どうみんなもう見えますか？まだ見えていない？ Mada. Inai. Ada sih. まだまだ見えない先生。なんで？ちょっと待って。あ、これか。もしもーし。どう？今はどう？Menos sih. あ、ごめん。ちょっと待って。やり直す。そうじゃなかった。これか。どうだみんな。見えるでしょ？今見えますか？ OK。見ます。見えますね。わかった。では、先週の続きをしましょうね。先週これやったんで、今は第1週6日目の方に行きたいと思います。はい。seperti biasa ya teman-teman, ini kita baca di akhir aja nanti. Nih, setelah kita baca dulu si ininya ya, materinya ya. Ini apa sih namanya? Dari isu kanji o benkyou shimashou. Ini ada beberapa kanji yang di bawah ada rincian dan penjelasannya ya. では、早速ですがね、一人ずつ先生が呼びますから、呼ばれた人を読んでください。では、さっき、あ、これか。Saya panggil dari Deyan-san. Deyan-san. はい。呼んでくださいね。Yang kanji ya. Chu. Chushoku. Yang atasnya. Chu kan? Yang pertama. Yang mana? Cho deしょ? Oh, cho. Choshoku. Asa gohang. Kesa. Ya. Sarapan. Kesa pagi ini. Kesa pagi ini, oke. Ini desu ne. Kalau choshoku sarapan ya. Atau asa gohang. Choshoku sarapan. Asa gohang sarapan. Tadi sempat baca cu, nah itu yang bawahnya. Bedanya tipis banget. Oh iya. Artinya bisa beda jauh gitu. Iya, cho. Iya, cho. Cho wa asa de, chu dattara hiru ne, hiru ni naccau. Hai, arigatou, Yan-san. Oke, saya mau ngasihin dulu bentar ya, Yan-san. Atau yang lain juga nanti yang mau ngasih tanggapan boleh ya. Kesa, kalau misalkan kita pakai kata kesa dalam suatu ada kata kerja juga, terus ada keterangan waktu ini si kesa,
Kira-kira kata kerjanya itu bentuknya apa, Mas Kay? Bentuk lampau, bentuk teiru atau apa? Kalau misalkan kita membuat kalimat dengan menggunakan kata kesa, ada kata apa namanya itu? Kata keterangan kesanya. Bentuk lampau Sensei, karena Kesa kan tadi pagi gitu. Oke. Sudah dilewatin mungkin yang menurut saya. Yang lain? Ada jawaban lain? Raihan Sang, arigato. Kalau ini kayaknya dilihat dari jamnya dulu, jamnya juga sih Sensei ya. Pagi ini tuh jam berapa? Heeh. Kalau pagi ini kan kita kan ibaratnya nggak tahu, pagi itu kan bisa ada jam 7, jam 5 gitu kan. Kalau ini ya Heeh. dilihat dulu dari apa Jamnya. apa ya Berarti kalimat ininya ya. waktu ketika ngomongnya juga jam berapanya dilihat dulu gitu. Iya betul. Jadi kan bisa Oh, aja bisa lampau, bisa juga enggak terlihat dari jam kalau menurut saya. oke. Yansang, arigato gozaimasu. Minasang, ada tanggapan lain tentang si Kesa ini, Kesa doang nih. Tapi ini benar-benar juga apa namanya itu? Mungkin di ujian juga nanti dipermasalahkan atau dijadiin soal gitu ya. Ada lagi teman-teman yang punya tanggapan mengenai kata Kesa ini? Oh iya Sensei, saya pernah ngeliat Kesa tuh bentuknya nggak lampau sih Sensei, benar-benar. Kesa saya pernah lihat bentuknya lampau sama nggak lampau sih Sensei. Mungkin kalau yang nggak lampau itu benar kata si ya, ya kata Bang Yayan sih Sensei. Oke. Kayak kita lihat itu kegiatannya kayak sedang berlangsung, apakah tergantung konteks waktu sih Sensei dari penjelasannya. Oke. Oke, jawabannya luar biasa. Ada lagi yang teman-teman sebelum kita bahas tentang kisah ini? Oke, kita bahas ya. Mungkin dua jawaban tadi udah mewakili gitu ya dari teman-teman atau yang ada di benak teman-teman juga. Untuk kisah ini, ya tadi ada yang nyebut bisa lampau gitu kan, ada yang oh enggak, tergantung waktunya. Jadi mana yang benar gitu kan. Tapi untuk yang Kesa teman-teman ya, tadi Raihan Sang udah bener, itu lampau. Karena Kesa itu yang secara pengalaman saya juga gitu kan, orang Jepang tuh selalu bilang Kesa itu tuh adalah tadi pagi. Tapi Raihan jadi bimbang. Baik lagi ya jawabannya. Jadi nggak jadi gugur ya ujiannya. Iya Sensei kurang yakin. Itu yang nggak bener. Oke. Konbanwa Sensei. Hai, konbanwa Mariano Sang. Baru mulai ya? Baru ikut Hai, gabung ya? baru. Oke. Ikut gabung dulu aja ya. Nanti kalau ada Ya. waktu kita perkenalan. Oke, ini lagi ngebahas Kesa. Kenapa gitu kan Kesa ini bisa lampau? Ya sepanjang ya tadi juga ya artinya bener tadi pagi gitu kan. Karena Ima itu teman-teman nggak harus yang sekarang gitu. Kalau arti pada umumnya Ima itu betul sekarang ya Ima itu ya. Tapi dalam beberapa konteks Ima itu bisa berarti just now. Just now itu apa sih di bahasa Inggris artinya? Baru saja kan? Iya nggak sih? Kayak sesaat sebelum beberapa detik atau beberapa saat itu dikatakan just now. Nah, dalam beberapa konteks atau kasus itu orang Jepang sering nyebutin kata ima yang bukan artinya sekarang. Contoh, ketika mungkin kita janjian sama temen ya, ternyata nggak datang gitu kan di jam yang janjikan gitu. Misalkan kita ketemuan di Monas misalkan ya, ini mana sih si Ayan itu kan kata Raihan tuh ya, nggak datang gitu kan.
telepon nggak datang, nggak diangkat lagi. Gimana sih udah jam 8 kan, jam 8 nih udah jam 10 gitu kan, nggak datang gitu kan. Tahunya tiba-tiba tadi ya Yansang kontak Raihan Sang ya. Aduh, maaf nih gitu kan. Gua baru bangun gitu kan. Yansang. Nah, itu bahasa Jepangnya gomen. Imao kita gitu kan. Ini bilangnya kayak gitu. Yang artinya bukan dia langsung bangun langsung ngelain HP gitu, enggak. Aduh, aku baru aja bangun gitu kan. Ini bangunnya tuh udah beberapa saat itu sebelumnya gitu kan. Jadi nggak harus langsung bangun banget lihat HP gitu kan. Kayak gitu. Itu salah satu contohnya untuk yang bangun tidur imao kita yang sering diucapin ya. Gomen imao kita gitu kan. Atau enggak contoh lainnya ima apa ya? Ima omoi dashita gitu kan. Baru 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 apa itu? Kepikiran barusan gitu kan. Terus contoh lainnya tadi ngelihat nggak misalkan saya lagi nyari bapak ini misalkan di kantor ya. Saya mau lagi nyari bapak ini gitu kan. Baru aja dia pergi. Nah, itu bahasa Jepangnya pakai ima. Ima ichatta yo gitu kan. Bilangnya kayak itu. Ima ikimashita. Nah, coba lihat deh kalimatnya. Ada ima, ada ikimashita. Coba. Mungkin kalau misalkan di soal-soal, saya belum pernah lihat ya kalau yang di soal-soal ya teman-teman. Tentang yang ima okimashita. Tapi mungkin kalau misalkan soal chokai, mungkin bisa ada untuk yang ima ini. Kok bisa yang asalnya ima sekarang kok kata kerjanya lampau ya gitu kan. Ima ikimashita. Nah, itu pun saya juga awalnya juga kaget tuh kan. Kok bahasa apa itu kata-katanya itu ima sekarang tapi kenapa lampau nggak ima ite iru misalkannya. Ima ite iru gitu kan, atau ima ite imas kan, ikimas tuh pergi jadinya ite imas kan maksudnya kayak gitu kan, sedang terjadi gitu kan. Tetapi tidak, malah si orang Jepang itu pakainya ima ikimashita atau ima kita bakari gitu kan. Atau ima ita bakari, ima dekaketa bakari gitu kan. Ima dekakemashita. Baru aja keluar. Jadi kayak gitu. Untuk kata ima ini teman-teman ya, artinya nggak selalu sekarang. Walaupun arti dasarnya itu sekarang, ima tabete imas gitu kan. Atau nggak ima tabe wata. Itu artinya beda lagi sama-sama ima. Ima tabete imas, sekarang lagi makan, sedang makan. Ima tabe warimashita. Baru aja gitu kan. Aku selesai memakannya gitu kan. Atau enggak obat ketika kita ditanya, seringnya kita ditanya obat kan ya. Kusuri nomimashita ka? Hai, ima nomi owarimashita. Baru aja gitu kan, saya artinya kalau misalkan ada kata ima dengan belakangnya itu lampau, artinya dia bukan sedang lagi, tapi just now ya, yang baru aja terjadi. Ima nomi warimashita. Baru saja saya selesai meminumnya gitu. Kayak gitu. Oke, teman-teman, maka si kesa ini juga artinya masuk ke yang tadi. Tadi pagi, lampau ininya. Dan ketika orang ini nyebutin kesa, itu udah pasti dia setelah melewati si pagi yang dia maksud itu. Ya, entah itu berapa menit itu kan. Kalau menit sih nggak pakai kesa sih pastinya ya. Mungkin beberapa jam lah di pagi yang dia maksud itu ya. Mungkin bisa disebut kesa gitu kan. Atau biasanya umumnya ketika udah siang, logo itu disebutnya kesa. Terus tadi kasus yang Yayan Sang bilang, ya tergantung waktunya. Nah, itu juga bisa jadi atau bisa juga relate kalau misalkan si katanya tapi bukan kesa pakainya asa. Contoh, misalkan kerja yaking, kerja malam, ya. Kita kerja malam, shiftnya biasanya kalau kerja malam itu kan ada yang dari jam 5 sampai jam 12. Enggak, jam 10 sampai jam 6 pagi ya umumnya ya. Kita contohkan seperti itu.
Jadi jam 10 sampai jam 6 pagi. Terus lagi ngobrol nih gitu kan. Bla 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 gitu kan. Sama kepala pabrik atau enggak kepala bagiannya misalkan. Terus ngobrolnya itu ketika jam 3 malam misalnya ya. Karena shift malam jam 3 dini hari gitu kan. Nah, jam 3 dini hari terus dia ngomong-ngomong kayak gitu, barulah tadi yang dimaksudkan ya Yansang. Ya udah nanti aja lah pagi gitu kan ngerjainnya gitu kan. Sekarang ngantuk banget nih, tidur dulu aja gitu kan bentar. Mumpung lagi istirahat, mungkin ada QK gitu kan, istirahat sedikit. Jadinya kita istirahat jam 3, nanti aja lah pagi. Nah, itu pakainya bukan kesa tapi nya. Jadinya asa aja. Iyo, mata asa ya reba iyo misalkan. Mata atau de iyo. Asa de iyo misalkan. Asa de i desyo. Nanti aja pagi. Nah, itu mungkin maksudnya ke konteks yang tadi disebutkan oleh Yayan Sang gitu. Jadi bukan kesa tapi asa aja. Gitu ya teman-teman ya. Ina, daijoubu kana? Sensei no setsumei. Nagaku natta 大 na. 丈夫です。聞こえます。Wakatta? Wakarimashita ka? はい、わかりました。 わかりました。 Jadi kesa itu yang sudah berarti sudah dilakukan gitu ya. Terjadi Tadi udah pagi terjadi. kalau nggak mah ya, kalau di ini ya. Ya, simpelnya tadi Pagi. pagi aja gitu. Pokoknya sejauh yang saya alami, kesa itu lampau. Dengan itu juga sih apa namanya tuh, ya seringnya berkomunikasi sama orang Jepang, kesa itu selalu lampau gitu aja. Nih, bahkan si asa juga yang tadi saya sebutkan, asa juga bisa artinya juga lampau ya, tergantung dia nyebutnya. Yang tadi kata Yansang juga tergantung timingnya gitu kan. Kalau siang-siang nyebutnya asa, asa yata ya, gimana kata kerjanya, asa yata yo gitu kan. Oh pagi, berarti pagi-pagi yang tadi gitu, walaupun dia nggak pakai kesa gitu. Nah, leader saya itu sering nyebutnya pakai asa-asa. Saya kan bingung, asa-asa yang kapan, pagi yang kapan gitu kan ya. Awal-awal kalau belum terbiasa ya dia ngomongnya seperti apa, ya dia pakainya asa nggak pakai kesa, leader saya kayak gitu teman-teman. Oke. Kesa ya. Minasan, kalau misalnya ada yang ditanyain lagi, ada yang tanyakan langsung aja ya. Oke, tsugi wa dare ni shiyou kana? Oh, Raihan-san, langsung nih. Saya ambil dari bawah ini. Hai, dozo Raihan-san. Oh, hai sensei. Hmm. Jusok makan siang. Hiru siang. Hiruma. Daite. Waktu siang itu ada kanji waktu sama siang sensei. Waktu siang, kah bener ya? Ya sama aja sih, hiru sama hiruma tuh ya artinya siang-siang juga. Oh gitu. Hiruma atau enggak ya, hiruma tuh kan rentang waktu, kayak rentang gitu, rentang waktu siang hari gitu. Artinya sama-sama aja sih. Hiruma, hiruma, nih, sama. Datomo nih. Hampir saya belum tahu bedanya apa hiru sama hiruma. Hiruma de iyo, dia lebih panjang aja kali ya, lebih enak. Arigatou nih. Tadi juga saya sebutkan tentang chōshoku asagohan sama chūshoku. Teman-teman juga hati-hati, jangan sampai tertukar ketika kita mau nyebutin breakfast gitu kan, itu pakainya yang cho, tapi ketika lunch makan siang itu pakainya yang chu nih. Panjang, dua-duanya juga panjang, yang satu cho, yang kedua chu nih. Arigatou ya Raihan-san nih. Hai, tsugi. Hai, tsugi dari Rahmat-san. Hai, sensei. Onegaishimasu. Haru. Musim semi. Ya. Haru Yasu. Libur musim semi. Haru Yasu ada mi-nya. Haru Yasumi. Libur musim semi.
Oke, libur musim semi ya. Sebenarnya Haruyasumi itu disebut, bukan disebut, jarang I- disebutkan ya libur di Jepang ya? Iya nggak sih? Ada nama lainnya teman-teman, ada yang tahu nggak? Kalau Haruyasumi itu biasanya apa disebutin? Golden Week, iya nggak sih? Nggak tahu ya, ada nggak di yang di Jepang itu Haruyasumi? Kalau saya nggak ada teman-teman. Oh, yang itu Sensei ya, yang akhir bulan April ya, Ya, betul betul. sampai bulan Mei itu ya, yang libur panjang itu ya. Heeh. Tapi mungkin kalau di sekolah, karena saya belum pernah ya sekolah di Jepang, mungkin ada ya Haruyasumi kalau di sekolahan. Tapi kalau bagi kita pekerja, ya Golden Week biasanya teman-teman. Itu tadi yang disebutin juga, benar di akhir bulan April. Saya bulan apa ya? Saya punya ini kalender perusahaan teman-teman. Bentar ya, saya nyontek dulu. Kemarin kapan ya? Golden Week itu dimulai tanggal ya akhir April tanggal 29 sampai 6 Mei. 29 April sampai 6 Mei. Gitu. Pokoknya akhir April sampai awal Mei itu Golden Week di Jepang tuh ya. Kalau saya, teman-teman di Jepang, lagi kerja di Jepang ini di pabrik, saya mendapatkan 3 liburan panjang per tahunnya. Yang pertama tadi ya Golden Week, itu di akhir April sampai awal Mei. Yang kedua baru aja beres minggu kemarin, Natsuyasumi. Oh, ada di bawah nih ya. Akan kita bahas Natsuyasumi. Itu ya biasanya di bulan 8, bulan Agustus minggu kedua. Iya, minggu kedua nih. Minggu keduaan. Terus yang terakhir adalah Fuyuyasumi saya di bulan 12 menuju Januari itu. Jadi Natal, tahun baru itu sekalian gitu ya. Karena bagi orang Jepang tahun baru itu ibaratkan Idul Fitrinya di Indonesia. Jadi waktu-waktunya orang Jepang itu pada pulang kampung ke kampung halamannya. Kata siapa itu sensei? Sok tahu gitu kan. Kata dosen saya, teman-teman. Dosen saya yang kebetulan orang Jepang juga. Dia bilang kayak gitu. Dia dosen saya ini tuh nikah sama orang Indonesia dan dia jadi dosen di universitas di Jakarta ya. Dan kebetulan saya ya mahasiswanya. Dia cerita seperti itu. Apa? Ichigatsu ya, Oshogatsu disebutnya. Ya bareng sama musim Fuyasumi tadi bulan 12, biasanya di akhir minggu terakhir ya, tanggal 28-an, enggak deh. Ya Natal lah ya, pas Natal mungkin sampai tahun baru itu libur karena ya itu waktu-waktunya umumnya orang Jepang itu dia pulang kampung ke jikanya ya, ke kampung halamannya gitu. Maka ya diibaratkan kata dosen saya itu kayak Idul Fitri gitu kan, Oshogatsu itu. Idul Fitrinya orang Jepang gitu teman-teman ya. Udah, kalau saya cuman 3 waktu aja libur dalam setahun. Terus selama rentan waktunya per liburan tuh seminggu sampai 9 hari. 9 harian lah paling panjang ya. Lumayan kan? Panjang kan ya teman-teman ya? 3 kali itu. Ada juga yang dapatnya 4 kali, ada Silver Siruba Week. Siruba Week itu ini di Aki. Nah itu saya belum tahu karena belum pernah ngalamin waktunya kapan. Entah itu September atau Oktober, saya nggak tahu. Mungkin Oktober kali ya. Biar pas tengah-tengahnya. Nah enak tuh kalau misalkan ada Silver Week. Setahun 4 kali itu liburnya. Terus kalau misalkan kerja di bagian lainnya kayak misalkan pengolahan makanan atau di pertanian, setahu saya itu nggak dapat libur panjang kayak saya tadi teman-teman. Karena justru di waktu libur itu
adalah waktunya, khususnya pengolahan makanan, ya waktunya ini, apa namanya tuh, bukan kejar ya, waktu sibuknya ya nggak sih, banyak pengunjung gitu kan. Maka ya justru malah over, lebih banyak jam lemburnya di ketika uh, waktu liburan musim panas, musim dingin, dan musim semi tadi ya yang disebutkan. Maka ya nggak semua orang yang di Jepang itu mendapatkan liburan yang seperti saya. Saya juga pernah punya pengalaman di Kaigo, teman-teman. Kaigo perawat pun nggak dapat libur yang panjang seperti itu. Cuman kalau perawat enaknya bisa kibo. Setiap sebulan tuh saya dapat jatah kibo tuh, request mau liburnya tanggal berapa, 3 kali. Kan sebulan tuh punya jatah libur 8 sampai 9 hari. Terus dapat jatah kibo 3 kali. Maka tadi kan 9. Jatah liburnya tiba 3 hari. Nah, yang 6 ini itu nanti ditentuin sama leadernya. Jadi diacak sama leader, ditentuin liburnya itu. Kalau yang 3 ini bebas memilih kapan mau, dia berentet 3 hari juga boleh gitu ya. Direntetin gitu kan, digabungin juga boleh. Kalau saya kayak ketika itu di Kaigo kayak gitu. Cuman ya nggak dapat Natsuyasumi, Fuyasumi, sama Golden Week. Ini teman-teman yang masih di Indonesia, kalau misalkan cukup risih, atau bukan risih ya, cukup harus punya libur gitu kan, atau cukup nggak seret gitu kan dengan liburnya yang sedikit gitu kan, bisa dipikirkan lagi. Atau mungkin yang aduh gabut libur, kebanyakan libur, saya mending kerja juga. Nah, mungkin bisa dipilih yang Kaigo atau pengolahan makanan gitu ya teman-teman. Tergantung teman-teman sukanya apa, tiap orang beda-beda, dan silahkan tentukan dari sekarang gitu ya teman-teman. Oke, arigato, sugiwa, dari kana, Hamdani-san. Hai, Hai, yang mana sih tadi? Natsu ya? sarang nats. Natsu musim panas, Natsu Yasumi liburan musim panas. Liburan musim panas nih. Hai. Hamdani-san pernah tahu nggak nama lainnya Natsuyasumi? Biasanya disebut apa? Bukan nama lain, ya iya nama lain sih. Tapi umumnya orang Jepang, Yang heeh. yang apa sensei ya? Bukan Obon itu ya, bukan ya? Iya itu, Obong Yasumi. Obon Yasumi. Oh, Sohei. yang itu yang kayak festival arwah gitu tuh ya. Orang Ya, Jepang itu ya? betul betul betul. Heeh. Arwah leluhur kan Iya, ya, iya pernah. Obong itu. Iya, dia pulang kampung nanti Ya, pokoknya biasanya. liburan panjang juga mereka tuh ya sering-sering pulang kampung Itu juga lah. bulan apa sensei? Bulan Juli ya? Kalau nggak salah. Obong itu ini bulan 8. Julinya Juli Oh, akhir 8 mungkin Juli. kalau misalnya ada. Oh, ya, Juli akhir. Kadang tiap daerah juga kan beda-beda ngadainnya. Ada yang di awal kan. Itu sistemnya Obon Yasumi itu tanggalnya tetap gitu atau sama kayak kalender Hijriah sensei? Gimana? Setahu saya tetap, Tetap karena ya. si bank juga ikut libur gitu. Sama di saya tuh, kalau di saya tuh ada ini, ada bis gratis. Nah, bis gratis ini tuh menyesuaikan sama liburnya ya itu PNS di Jepang, pegawai negerinya ya. Jadi dia Senin sampai Jumat beroperasinya, Sabtu Minggu libur. Jam operasionalnya juga ada gitu kan. Ada bis gratis di sini kayak gitu. Dan ketika Natsuyasumi pun libur gitu kan. Jadi buat apa itu bis gitu kan? Yang make siapa gitu kan? Orang yang sekolah doang gitu. Justru saya butuhnya pas lagi libur gitu kan. Tapi pas lagi libur nggak ada. Sama-sama libur gitu. Saya libur, bis ikut libur. Jadinya nggak bisa nikmatin gitu. Jadi si Natsuyasumi juga pegawai-pegawai negerinya ikut libur. Tapi kalau musim panas, uniknya nggak panjang, nggak terlalu panjang, atau bahkan mungkin kemarin saya sih di hari Jumat masih buka ya, kayak balai kota gitu. Walaupun musim panas gitu teman-teman. Tapi kalau musim Golden Week sama liburan yang tadi Fuyasumi itu libur mereka.
Itu. Terus disebutin Obong Yasumi. Tadi ya yang disebutin sama Hamdan Nisang, apa namanya itu? Menghormati arwah leluhur gitu ya. Hai, arigato. Terus biasanya banyak matsuri, teman-teman, banyak festival di musim panas ini. Salah satunya ada Hanabi juga ya. Sugoi kirei da yo. Nihon no Hanabi subarashi. Minna, chansu ga attara mita hoga ii to omoimasu ne. De, ichiban osusume shitai Hanabi taikai ga Niigata. 先生行ったことないんだけど、おすすめされたんだけどね。チャンスがなかなかチャンスがなくて遠いし、だから一回も行ったことないね。で、みんながすごいって言ってるから、日本人はね。その新潟にある花火がね。Jadi yang di Niigata itu katanya terkenal dan katanya Nihon Ichi nggak sih? Saya kalau nggak salah dengar teman-teman, yang paling besar atau yang terbaik gitu se-Jepang gitu. Si Hanabi ini, kembang api itu ya, di Niigata, prefektur Niigata. Dan itu mereka selalu mengadakannya di bulan 8 setiap tanggal 1, 2, 3. Nggak peduli dia mau harinya Sabtu Minggu atau hari biasa, yang penting setiap tahun tuh pada tanggal 1, 2, dan 3 Niigata itu udah ketahuan. Kalau Hanabi Taikai atau festival kembang api di kota-kota lain, mereka ngikutin si hari Sabtu atau Minggu. Misalkan tahun ini di minggu pertama gitu kan. Umumnya sih di minggu-minggu pertama ya, atau minggu kedua gitu. Nah itu patokannya, minggu pertama di minggu kedua gitu kan. Kemarin saya di Hanabi yang saya ikutin itu 8. Berarti di awal banget musim, di akhir minggu kedua. Dia ngambilnya di minggu kedua gitu teman-teman. Untuk yang teman-teman nanti misalkan pingin liburan ke Jepang gitu kan, pas yang banyak acara ya musim panas. Karena ada matsuri, terus ada apa namanya tuh? Hanabi gitu teman-teman ya. Terus ya banyak tempat-tempat yang orang Jepang kan suka panas ya, musim panas. Karena ya lebih banyak, walaupun panas banget gitu kan, tapi jadi kayak bisa melakukan banyak hal gitu ya di musim panas itu, beda dengan musim-musim lainnya gitu. Oke, arigatou. Tsugi, dare ni shiyou kana? Mariano Maya-san. Hai, Sensei. Hai, bisa baca 2 aja ya, ini sama ini. Oh, Aki, Fuyu Ya. sama Fuyu Yasumi. Oke. Aki apa aki artinya? Aki musim gugur ya, Sensei. Hoi. Tsugi, Fuyu? Fuyu musim dingin. Fuyu Yasumi wa? Liburan musim dingin, Sensei. Hai. Iya kan? Arigato. Mariano-san? Mariano-san. So, ima Nihon ni iru? Ada di Jepang sekarang? Saya di Indo, Sensei. Oh, di Indo ya. Oke. Hai. Belajar bahasa Jepang di mana? Lagi ikut LPK, Sensei. Oh, ini lagi pelatihan nih. Lagi mau belajar aja, Sensei. Oh, baru mau masuk atau udah masuk atau udah beres? Lagi nunggu job. Pernah ikut tes JFT, Sensei, tapi nggak lolos, Sensei. Oke, tapi berarti udah beres sih belajar di LPK-nya? Belum sih, Sensei. Baru mau? Atau masih proses sekarang? Masih proses, Sensei. Oh, sama temennya itu ya? Tadi belum?
Ya sensei. Ini sama Iya. teman-teman sini. Wakata. Gambaten ne. Issho ni gambarimashou. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, sensei. どういたしまして。みんな頑張ってね。勉強。はい。はーい。では、続きをしよう. Fuyu-Fuyasumi tadi kita udah bahas juga ya teman-teman ya. Terus tadi saya nyebut Silver Week. Silver Week itu ada di Aki umumnya ya. Di musim gugur. Tapi saya belum pernah ngalamin. Jadi waktunya saya kurang tahu. Gitu ya. Hai. Tsugi wa dare ni yonde morao kana. Baldian-san. Baldian Syafwan. Hai, Sensei. Ini baru juga ya? Baru masuk. Baru bergabung, Baldian-san? Mosh. Hai. Tolong dibaca. Oke, hai Sensei, baru bergabung. Kyoto, Tokyo. Oke, Kyoto, Tokyo ya. Hai. Ini kota yang ikonik pasti semuanya tahu ya. Nggak ada yang nggak tahu ini kayaknya deh. Kyoto, Tokyo. Kayak dibalikin ya. Padahal kanjinya beda ya teman-teman. Hati-hati. Cuman sama yang Kyo-nya doang. Baldian-san di mana sekarang? Masih di Indonesia. Di LPK juga. Enggak sih, lagi belajar mandiri aja, otodidak. Sugoi. Tapi udah bisa baca hiragana lancar lagi ya. Keren. Semangat ya belajarnya Baldian-san. Mudah-mudahan juga bisa nyusul ke Jepang sini ya di suatu hari. Sama tadi siapa namanya, Mariano-san juga ya. Tsugi wa dare ni yone morao kana. Apisu-san. Hai Sensei. Onegai ne. Tokyo to prefektur Tokyo. Sugou ga ii. Waktu luang ya Sensei? Waktu luang atau waktu? Sugou ga ii. Sugou ga ii itu waktunya atau timingnya pas nggak sih? Pas gitu ya? Iya, timingnya pas gitu ya. Sugou ga ii tokini gitu kan. Sugou ga ii. Ya, timingnya itu lagi pas. Kalau itunya apa? Kyoto apa? Tokyo itu. Prefektur Tokyo Sensei. Jadi ya nama prefektur ya, Ini kalau misalkan simpelnya disebutin tuh ya provinsi, prefektur. Cuman di Jepang itu teman-teman nggak semuanya prefektur itu pakai to belakangnya. Ini kan kalau Tokyo to. Kalau saya Gunma Keng. Dia pakainya Keng. Terus kayak Hokkai do pakainya Hokkaido. Jadi hojnya Hokkaido kan. Itu do-nya itu prefektur sama kayak ini, kayak Kyoto, Tokyo to ini. Aslinya itu tempatnya tuh namanya tuh Hokkai gitu kan. Bukan Hokkaido gitu. Jadinya Hokkaido doang asalnya, Jepang jadinya Hokkaido ada do-nya. Terus ada Osaka dia bukan pakai to. Osaka fu kalau nggak salah. Sama kayak Kyoto juga bukan pakai to tapi Kyoto fu. Ya. Terus kalau Niigata Keng. Makanya Keng sama kayak saya. Sama Nagano juga Keng. Kebanyakan umumnya pakai Keng prefektur itu, teman-teman ya. Ini di bawah juga ada nih. Nanti ya kita lihat lagi. Itu juga sama prefektur. Oke. Yang membuat beda apa Sensei? Rumusnya gitu di Jepangnya. Jadi saya juga nggak bisa itu karena emang pasangannya gitu. Nggak bisa kita campur-campurin. Kyoto Keng gitu, nggak bisa. Tokyo Keng. Emang satuannya kayak gitu. Suka-suka Jepang ya kayaknya deh.
Atau mungkin ya ada pembahasannya, cuman saya belum tahu untuk pembahasannya. Kenapa sih asalnya jadi fu? Ini di bawah tuh ada fu, ada apa gitu kan. Sejarahnya saya pembahasannya ketika kuliah ada, tapi nggak dibahas detail itu. Ini kenapa asalnya jadi fu? Kyoto itu kenapa fu? Tokyo itu kenapa to itu kan? Gunma itu saya keng, kenapa jadi keng gitu? Itu nggak dibahas ketika itu. Ya. Oke, yang tadi sugogai saya cari juga, artinya bisa cocok, bisa cukup nyaman gitu ya. Kondisi, jadi maksudnya kondisi bukan timing. Maaf tadi saya salah. Kondisinya sugogai, kondisi yang baik gitu ya. Sugogai, gimana kondisinya baik? Kondisi kayak mesin juga bisa masuk ke mesin sugogai, atau nyaman juga bisa kayak gitu, menguntungkan juga bisa. Nih deh tadi api susang arigato, tsugi wa mata modoro kana, mata Ian sang, Ian じゃなくて Yayan sang. Hai. Yayan sang baca 2 berarti ya, dikit soalnya. Todofukeng. 47 prefektur ya. Ya. Nih. Ya, Terus Keng itu berarti prefektur. Ini apa Ao ya? Aomori, prefektur Aomori Keng, prefektur Aomori. Ya. Aomori nih. Oke. Hai, arigato. Tadi dibacakan sama Yayan sang Todofukeng. Yang tadi saya sebutin teman-teman. Tuh, sampai ada 47 prefektur ya di Jepang tuh. Tapi ini enggak semuanya 47 ini tuh beda-beda. Umumnya tuh ini, tuh 2, 3, 4 ini yang dipakai. Makanya dia disebutnya Todofukeng. Ini tuh adalah sebutan untuk prefektur-prefektur yang ada di Jepang. 47 prefektur yang ada di Jepang itu sebutannya menggunakan 4 kanji ini. Yang ada to tadi Kyoto ya, Tokyo ya. Tokyo pakainya to. Oke, prefektur Tokyo gitu kan. Terus yang tadi saya sebutkan Hokkaido ya. Nih, do teman-teman ya. Hokkai namanya, si prefekturnya tuh Hokkai. Cuman terkenalnya ya kita Hokkaido kan jadinya langsung. Padahal si itunya tuh cuman Hokkai doang. Do-nya itu prefekturnya gitu. Sama kayak Tokyo to. Tapi yang terkenalnya Tokyo doang kan. Enggak, si to-nya nggak dibawa. Tapi kalau Hokkaido kebalikannya. Yang terkenalnya adalah Hokkaido-nya, do-nya dibawa. Padahal si itunya tuh Hokkai doang. Terus fu tadi apa namanya? Osaka sama Kyoto. Kyoto itu pakainya fu. Terus yang keng, saya Gunma keng, Ibaraki keng, apalagi Niigata keng, Nagano keng, Mie keng, ya banyak ya. Lebih banyak yang keng. Nah, atau ya kalau misalnya teman-teman bingung prefektur apanya, pakai keng juga nggak apa-apa. Karena umumnya tuh ya keng karena saking banyaknya, jadi mungkin saya juga seringnya nyebutnya keng pakai keng. Walaupun nanti salah mungkin dibetulkan sama orang Jepang. Gitu ya teman-teman. Dakara Todofukeng ni narimasu ne. Terus tadi saya sempat kepikiran yang hiru sama hiruma juga bedanya. Di sini saya disebutkan artinya siang, waktu makan siang secara umum ya, hiru secara umum. Tapi kalau hiruma teman-teman ya, itu periode dari pagi menjelang siang sampai sore gitu kan. Jadi ada periodenya gitu. Kalau hirunya secara umumnya, kalau ma itu kan rentang waktu tadi yang disebutkan, secara khususnya dari ya awal siang sampai akhir siang gitu jadinya. Itu hiruma. Mungkin diartikan selama siang hari kalau hiruma itu teman-teman ya. Kalau siang mah ya siang aja lah, ngacak random. Tapi kalau hiruma
dia langsung menyebutkan dari awal siang sampai akhir siang, itu rentang waktunya. Secara langsung dia sebutkan rentang waktu dalam rentang waktu itu gitu. Tapi kalau Hiru doang nyebutin Hiru siang, ya nggak tentu, nggak harus selama itu, pokoknya siang, bisa waktunya cuma 1 menit, berapa menit doang gitu kan. Itu bedanya teman-teman ya. Kalau Hiruma dia di awal waktu siang sampai akhir siang gitu, sore hari. Gitu bedanya Hiru sama Hiruma ya. Berarti itu kita nggak usah pakai jam lagi gitu ya. Jadi udah mewakili itu Hiruma itu ya. Kayak gitu Oh, Sensei. tergantung mau ngomongnya ngomong apa. Misalkan. Ya kan tadi kata saya kan dari apa? Dari siang apa tadi? Dari Oh, siang awal siang. dari awal siang berarti ke sore gitu ya. Ya, umumnya kalau misalnya kita ngomong ke orang Jepangnya langsung, dia langsung ngerti gitu. Hiruma, Hmm. Hiruma, Itsu Hiruma gitu kan. Oh, awal siang sampai akhir siang. Ya, tapi kalau misalkan nyebutin Hiruma kan karena panjang gitu ya. Umumnya itu bukan kayak disuruh nunggu, misalkan tunggu ya, kapan nih nunggu Hiruma. Oh, itu kejam banget kalau misalnya kita nyebut gitu doang ya. Awal siang sampai sore suruh nunggu, ini kapan itu kan di PHP-nya. Orang Jepang nggak kayak gitu ya, dia tetap pasti malah itu kan kalau misalkan janjian disuruh nunggu atau eh, mereka pakai jam pasti, yang pasti gitu kan. Gitu, nggak mungkin bikin orang nunggu selama itu kayak orang Indonesia, enggak ya. Umumnya Indonesia kayak gitu kan. Oh, bos-bos, ini tunggu aja lah, jam berapa ya, tunggu aja kayak gitu kan, nggak sabaran, malah ngegas ya. Orang Jepang menghargai waktu, bahkan direkturnya aja pun menganggap nggak pandang bulu ke bawahan ya. Kayak saya juga kan orang asing itu kan, kerja sebagai operator di Jepang itu kan, ya levelnya mungkin level yang paling bawah gitu kan, nggak punya jawaban apa-apa. Tapi ketika janjian nanti datang jam 8, nanti saya jemput jam 8, waktu itu direkturnya jemput saya untuk ujian keren ya teman-teman ya, sertifikasi keren itu kan, dijemput sama direktur, diantar gitu kan sampai sana jam 8 itu kan, dan bener tepat jam 8 tuh datang. Terus nanti dijemput lagi ya, di drop di tempat ujiannya, terus nanti setelah selesai dijemput lagi, dan tepat waktu gitu, dihargai juga gitu waktu saya gitu kan. Terus ketika dia telat pun minta maaf, komen nih osokata osoku narimashita gitu. Mereka menghargai kita gitu, minta maaf ketika telat. Seperti itu teman-teman ya. Hai, jadi jangan sampai nyuruh orang Jepang nunggu lama ya, Yansang. Tuh. Izin Sensei tanya, Oh, yo. berarti Hiruma itu bisa menggantikan misalkan saya kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore misalkan, nggak perlu pakai apa Hachiji Kara, terus hat apa Kyuji Kara, Hachiju Made gitu, dari jam 8 sampai 8 ganti aja Hiruma gitu misalkan. Nggak bisa. Bisa. Karena jam 9 belum masuk Hiruma. Oh ya, maksudnya antara jam pokoknya yang masuk Hiruma gitu. Ya, kalau itu bisa. Kalau Oh. misalkan siang yang dimaksudnya entah hitungannya apa, yang penting siang gitu kan, itu bisa. Kayak Hirumawa shigoto shite imasu gitu kan. Ya, dalam rentang waktu siang hari itu saya mah kerja gitu kan. Kayak gitu. Jadi nggak perlu Karamade gitu ya. Bisa kayak gitu. Oh, dia kalau siang kerja, berarti sore bisa nih gitu kan. Kayak gitu misalkan. Orang Jepang langsung ngerti kayak gitu. Oke. Arigato. Tapi kalau jam 9, tuh nah. Setahu saya belum siang itu. Mungkin jam 11 masih bisa lah ya, 10 11. Jam 9 masih pagi itu ya maksudnya ya. Mungkin jam 12, jam 11-an. Setahu saya kalau siang itu. 12 umumnya. Nih.
Hai, arigato, pertanyaannya bagus sekali. Sensei, ada mau tanya juga. Ayo dozo. Maaf. Kalau beda Chousoku dengan apa? Chushoku dengan Hirugohan itu beda nuansa di apa Sensei ya? Kalau Chushoku itu formal apa gimana? Chushoku Dengan Hirugohan. sama aja sih. Tapi kalau Chushoku Oh, lebih jadi lebih dipakai untuk yang itu tadi ya. Keigo apa urutan Oh, Keigo ya. lebih politer ya, lebih sopan dan lebih tingkatnya levelnya di atas Hirugohan. Level Hirugohan. Level bahasanya dianggap dia tahu Chushoku nih gitu kan. Levelnya tinggi orang yang nyebut nanti. Jadi orang Jepang atau ya orang yang tahu bahasa mungkin bakal menganggap orang ini lebih atau misalkan ngerti juga ya, tahu juga Chushoku. Kadang-kadang orang Jepang kayak bisa suka nggak sih, orang Jepang suka bilang gini, Chushoku shiteru nda, yoku shiteru ne gitu kan, atau enggak gitu biasanya. Kamu tahu ya hal-hal kosakata itu gitu kan, kayak gitu, dipuji malah sama orang Jepang. Yoku shiteru ne gitu kan, wih kamu tahu juga ya Chushokunya, kayak gitu. Pokoknya levelnya lebih tinggi dibandingkan Hirugohan. Lebih ada Song Keigo termasuk Song Keigo Sensei ya berarti ya? Song Keigo, apa namanya itu? Yang tadi Keigo. Oke, Sensei. Walaupun nggak dipakai itu juga apa namanya? Tapi kalau di Kaiwa, Chushoku belum pernah saya pakai ya. Saya belum pernah Chushoku. Iya, lebih kalau misalkan bahasa Kaiwa biasa teman-teman yang pakainya ini Hirugohan, Asagohan. Ya. Atau bahkan ya nyebutnya Gohang aja gitu kan. Gohang kan disuruh gitu kan. Gohang wa. Kalau bahasa Kaiwa. Ya tadi ya baik lagi ya Chushoku sama Choshoku lebih kayak bahasa-bahasa yang formal atau bahkan bahasa tulisan mungkin jadinya ya. Atau bahasa di berita-berita. Atau di menu-menu misalkan ya. Lagi makan Chushoku gitu kan. Choshoku dan lain-lain. Itu sih. Kalau di Kaiwa ngobrol gitu kan, dialog. Umumnya saya menggunakan ini dengan teman orang Jepang pun pakainya gini. Ya. Walaupun tahu Chushokunya belum pernah saya sebutin ini atau orang Jepangnya gitu kan yang ngomong ke saya pakai Chushoku, saya belum pernah alami pokoknya. Atau mungkin karena mungkin takutnya saya nggak tahu juga ya. Tapi umumnya mereka pakai ini. Tapi umumnya orang Jepang tuh kalau misalnya udah akrab, dia tuh ngomongnya ya udah gitu kan, nggak peduli dia orang asing atau apa. Kadang dia suka ngeceplosan seolah-olah saya tuh bener-bener orang Jepang gitu, nyerang aja gitu kan ngomongnya tuh apa ngoceh terus gitu kan. Oke, untungnya saya ada beberapa yang ngerti jadinya hai gitu. Kadang-kadang gitu orang Jepang semakin dekat ya udah semakin nggak dianggap kamu tuh orang asing gitu, asal aja ngomong gitu kan tanpa saking si ritme tempo ngomongnya juga kayak disamain sama kayak ke orang Jepang gitu ngomong gitu teman-teman ya. Sadisnya orang Jepang, sadis tapi seru buat belajar. Hai, arigato, Itsumong arigato deh pertanyaannya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada ini, saya lanjutkan aja sendiri, saya lanjutkan sendiri. Keng, Aomori Keng, tadi udah ya. Terus ini ada Shiming. Shiming itu ya warga negara gitu ya, warga rakyat juga bisa, penduduk gitu ya bisa juga ya teman-teman. Ini Cho, Machi, ya nama kota atau ya distrik gitu bisa kan. Di dalam ini kan kotanya kota, nya doang ini kota ya, atau Machi bisa disebutnya. Si ini ya, kalau Machi ini bawah. Terus biasanya ada di bawahnya ini tuh ada ini Cho. Kalau saya kan alamat saya Otashi
Kotanya kota Osaka. Gunma Keng dulu ya. Saya prefekturnya Gunma. Prefektur nih. Kalimat saya. Saya alamat itu ini Ota Keng. Ota Keng lagi, maaf. Gunma Keng. Ya. Yang ininya Otashi. Kalau yang ininya saya oke, yang dulu aja alamat dulu ya. Saya lupa yang ini cara bacanya. Yang dulunya apa? Nita Ichicho. Nita Ichi. Ini ya Nita Ichicho. Nih, ada semuanya teman-teman ya. Gunma Keng, prefektur Gunma. Kotanya Ota gitu kan. Mungkin ininya kayak kecamatan atau kelurahannya lah kalau kita Nita Ichicho. Nita Ichicho kayak itu. Distrik-distriknya. Oke, teman-teman. Kita coba kakunin di sini. Ini emang tadi disebutin ya? Belum ya yang Higashi. Ini Higashi teman-teman, timur. Ini barat. Minami, Nishi barat. Ini Minami selatan. Kita utara. Ini mah minggu kemarin ya kalau nggak salah ya. Ada ya? Iya, ini minggu kemarin. Higashi, Nishi, Minami, kita. Wakanai. Wasureta. Oke. Ini ada Haru, Natsu, Aki. Ini Fuyu ya, disebutin. Ini tadi apa teman-teman? To ya. Ini Do. Ini Fu Keng. To, Do, Fu Keng. Ini Nichi, Shu, Tsuki, Nen. Hari, minggu, bulan, sama tahun. Nanti sambil sedikit-sedikit teman-teman juga dihafalkan. Terus ini ada Hiru. Terus ini Sarewa, Dokonimo, Hairana yo. Oh, ini tadinya mau dimasukin ke sini, tapi nggak ada gitu katanya ya. Sarewa, Dokonimo, Hairana yo. Itu nggak akan masuk. Nggak bisa dimasukin kemana-mana katanya. Gitu ya. Oke, kita renshu mulai ya. 1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。問題1。河川の言葉はひらがなでどう書きますか？ Oke. Tadi sampai siapa? Tadi Harmani Sang ya? Terakhir yang baca siapa sih? Raihan Sang. Saya Sensei. Oke, Raihan Sang, Sugi. Ichiban. Oh, hai Sensei. Ichiban. Gitu ya. Bentar Sensei. Kino, bukan. Apa itu? Besok Asta. besok. Oh. Asta wa chotto sugo ga warui desu. Besok sugo ga warui itu kondisi apa sih, tidak enak badan kah? Ya, besok Kondisinya buruk sedikit. Iya, atau kondisi apanya ya maksudnya? Bisa jadwalnya dia nggak baik gitu kan ya. Pokoknya dia nggak disebut. Jadi bukan tidak enak badan. Kalau badan biasanya kayak Choshi ga warui. Kalau di badan tuh. Oh iya. Keadaannya besok kayaknya buruk ya, kalau nggak timingnya. Ya bisa besok juga timing sih, oke juga ya. Oh, timingnya tidak tepat gitu ya. Atau keadaannya dia lagi nggak baik gitu. Dia mungkin lagi sibuk, banyak kerjaan atau apa. Bisa kayak Sugo ga warui. Asal contoh Sugo ga warui gitu. Kondisinya lagi buruk, dia nggak memungkinkan untuk menerima tamu atau ketemuan atau apa gitu. Dan lain-lain. Minasan mo ne, Sugo ga warui toka ieru kara. Yang mana Sugo berarti? Yang dua Sensei, pakai su. Sugo ne. Hai. Sugoi. Sugo. Sugo ne. Hai. Hai, 2番は誰にしようかな。ありがとうね、ライハンさん。次。はい、先生。はい、ラフマツさん。2番。
Oke, Sensei. Hmm. Hirumawa iie ni imaseng Hmm. kotai wa sang. Sambang nih, Hiruma nih. Iya, sambang. Hai. Sambang, Hiruma. Atteru. Hilang. Siang Arigato. hari saya tidak ada di rumah. Ya, kalau siang mah nggak ada di rumah gitu ya. Hai. Arigato. Tsugi wa Hamdani-san. Hai, Sambam. Todo fuken wa zenbu de 47 desu. Itu todo fuken tuh tadi apa Sensei ya? Lupa saya. 47 prefektur di Jepang. Panjang ya. Todo fuken. Iya. Betul Sensei kan? Ya, Nibang. Sono kotai wa nibang. Ya, itu seluruh prefektur ya berarti artinya ya? Prefektur. Ya, prefektur. Seluruh Jepang. prefektur ada 47. Ya, mungkin bisa ditambahin Jepangnya ya. Ada jawabannya nomor 2. Kedua ya. Saya. Ini ya, nggak saya coret teman-teman. Jadi kalau dibaca seluruh prefektur Sensei ya berarti ya? Todo fuken. Seluruh prefektur di Jepang. Tambahin Jepang aja walaupun ini nggak ada Jepang ya. Oke. Kita tambahin Jepang aja. Kan seluruh prefektur ada 47. Ini di mana prefektur di mana nanti? Ya nggak sih? Oke. Jadi ada di dalam terjemahan kita juga nggak harus sono mama. Ini nggak ada Jepangnya, nggak harus nih ada Jepangnya. Bahkan Prefektur ada 47. ada juga kasus di mana kita perlu tambahkan supaya tidak orang lain tuh nggak menimbulkan pertanyaan lain gitu kan dari jawaban kita gitu atau dari terjemahan kita gitu teman-teman. Jadi bisa ini dipakai kata Jepangnya. Seluruh prefektur yang di Jepang itu ada 47 gitu. Nih, kalau kata saya itu lebih baik. Hai, arigatou. Sugi wa ya ngeheng lagi. Mosh. Saya ngeheng ya. Mosh. Are? Mosh. Ikoeru? Halo? Mosh. Are? Mosh. Cio. Mosh. Guys?
Nande? Nggak tahu ya, terus tiba-tiba ini error. Wah, karena ini kayaknya laptop saya udah ini deh, udah banyak masalah deh. Soalnya pakai HP mau naik. Kamu laptopnya udah tua kan? Sering-sering kayak gini sih. Ini aman kan kalau pakai HP? So. Okashi. Demo share screen enggak. Teman-teman. Teman-teman ada yang lagi buka buku nggak? Atau buka itunya? Apa? Buka apa Sensei? PDF-nya. PDF. Kemarin saya download Sensei, bentar saya cari dulu. Oh. Dibuka tapi di HP. Kan di HP belum ini. Belum apanya? Belum download ke HP. Teman-teman. Ini bisa aja sih share screen. Nah, komennya. Oh, teman-teman. Yang ini bukan sih Sensei. Ya, saya sudah ketemu Sensei filenya. Udah, ada. Mau di share screen nggak? Boleh? Oke, bentar. Close dulu. Tab saya banyak. Saya juga ada sih. Kelihatan nggak Sensei? Yang ini bukan sih. Oh. Oh, halaman berapa ya Sensei? Terus ke bawah coba. Oh, ini nih, Axel nih. So. Ah, ini. Saya dah. Oke, sudah Sensei. Oke. Tadi sampai mana? Ini nyampe nomor 3. Auto booking. Ya tadi saya ngejelasin nggak itu ya, nggak masuk ya. Iya, langsung Amin nih. Ini kayaknya udah oke lagi. Kita mati. Do. Mosh. Oh, hai Sensei, masuk Sensei. Hai, ya udah. Pakai dimatiin. Keluar lagi ya Sensei-nya ya? Tapi ada kok namanya. Ada. Oh, ada. Oh, suaranya nggak ada ya? Mosh. Oh, masuk Sensei. Hai. Ya udah sekalian diituin sama sesinya terusin aja ya. Oke, siap. Arigato. Hai Sensei. Tadi sampai mana? Sampai Nomor 3 Sensei, sampai siapa tadi? Dae. Rahmat Sang. Tadi siapa ya? Ayo Sensei. Oh, Hamdani Sang nih. Berarti Iya. Mariano Sang sekarang. Mariano Sang, yamemasu ka? Halo? Murika. Baldian Sang. Muri? Mina mada iru? Api Sang? Hai Sensei.
んでもらっていいですか？何番先生？すみません。 4番ya? Iya, sekarang yang Bang. 4は夏休みに旅行します。夏休みは3番先生。夏休み3番。はい。はい。3番でね。はい。ありがとう。はい。夏休み。Artinya berwisata pada liburan musim panas. Oke. いいですね。はい、次は問題2に行きます。Oh, ini balik lagi. Komen sensei. Caranya di sini susah sensei. Komen. Oh iya, ini suara saya mantul juga nggak sih? Enggak sih. Jaringan nih. Aman. Aman ya? Oh, oke. はい、5番は誰にしようかな。ヤンさん、balik lagi berarti ya. 5番ね。5番ね、お願いします。春になったら、apa ini ya? Ini apa ya? Ohajimio? Bukan sih. ini Apa ya? Hanami. Oh, haru ni wa nattara ohanami o shimasu. Ya, haru ni nattara. Haru yang kayak rumah ya haru ya. Ini yang kayak rumah ini. Bener ya selesai. Oh, kanjinya, nyari kanjinya. Iya. Ini kan kanji kan. Ini kan. Ini Bang. Ini Bang ya. Oke. Ay, betul. Musim Natara tuh haru ni nattara ohanabi o shimasu. Musim Hanami, bukan bi. Mi. Hanami. So. Haru ni ya, gimana? Haru ni nattara ohanami o shimasu. Musim Nattara dari naru menjadi nattara. Sesudah ya, Nattara ya. Ini maksudnya ke pengandaian intinya. Atau apabila kayak seandainya itu kan. Ittara, attara, nattara. Kalau misalkan haru gitu kan, sama kayak to gitu sih. Naruto, haru ni Naruto. Apabila setelah menjadi musim atau enggak, apabila udah masuk musim semi atau udah jadi musim semi gitu kan, masuk musim semi, ohanami o shimasu. Ohanami baru dengar mungkin ya kosakatanya. Hanami biasanya Hanabi ya. Ya, yang mungkin familiar di kita Hanabi. Ada sensei di N5 itu sensei Ohanami kanjinya. Oke, apa Hansan? Melihat bunga sakura, menikmati bunga nggak sih kayak lagi musim sakura gitu? Ya. Atau lagi ini? Ya, ini kosakata betul banget tadi. Khusus untuk menikmati bunga sakura Ohanami ini, bukan bunga yang lain. Jadi bunga sakura ini punya pengkhususan kosakatanya pakai Ohanami. Kalau misalnya kita nyebutin Ohanami, nggak usah lagi sakura Ohanami shimasu. Ya walaupun hak-hak Anda sih ya boleh aja, cuman mubazir aja, cukup Ohanami shimasu. Itu orang Jepang udah langsung paham karena ya budayanya seperti itu, melihat bunga sakura itu pakai Ohanami. Nih, melihat bunga sakura. Arigatou deh Hansang sama Yansang.
Oh, hai sensei. Hai, tsugi wa. Ini pada kabur nih ya. Disuruh ini baca. Pada surrender. Iya. Hai, tsugi Rahmat Sang. Tadi siapa Raihan Sang? Raihan Sang dong sekarang. Iya sensei, saya balik lagi. Dozo. Oke. Fui wa yama de suki o shimasu. Ini tuh Yongbang sensei nomor 4. Fuyu kanji salju. Berarti saat musim salju bermain ski di gunung. Musim dingin. Oh iya, musim dingin, musim salju. Sorry sensei. Salju beda lagi nih. Iya, salju Yuki sensei yang nomor 2 nggak sih sensei? So. Ya, saat musim dingin bermain ski di gunung. So desu ne. So ne. Kalau hati-hati ya kalau musim dingin jangan manjat gunung ya teman-teman. Khususnya kalau gunung Fuji gitu, nggak bisa malah. Bahaya. Hai, arigato. Oh, hai sensei. Belum sensei. Dulu. Hah? Oke. Arigato. Rahmat Sang. Rahmat Sang imasu ka? Hai, Hai, onegaishimasu. Iwa aki wa kudamono ga oishii desu. Aki sambang. Yombang. Hah? Yombang ya? Ya, yombang. Hai, arigato. Artinya apa? Pada musim gugur, buah-buahan banyak yang lezat apa? Buah-buahan banyak yang apa? Buah-buahan lezat gitu. Ya. Musim gugur buahnya pada enak misalkan. Oh, buahnya pada enak. Buahnya enak gitu. Iya. Hai, arigato. Segi. Hachiwang. Wah, Hamdani-sang lagi. Hamdani-sang. Hai, sensei. Mau saya agak ribut di sini. Daijoubu. Hiu bang, sensei. Hachi. Oh, Hachi bang. Tokyo to wa hito ga oi desu. Sono koto ga ichiban. Tokyo to wa ichiban? Hai. So desu ne, ichiban nih, yang lain mah belakangnya aja lihat tuh. Ini masih Iya. ini cho tadi ya. Si, machi, do. Do nih. Kayak to itu untuk kota besar sensei enggak mungkin kalau dia lihat. Kota-kota. Bisa sensei. Kota-kota metropolitan seperti itu enggak atau gimana kanjinya? Osaka juga kan ada kota besar nih. Kota besar dia pakainya fu. Oh iya. Pokoknya ini ya suka-suka Jepang. Dia udah ditentuin sama Jepangnya. Bener-bener. Jadi ya udah ditentuin lah kayak gitu. Nih. Kyoto juga fu, Osaka fu. Gitu ya. Itu kan termasuk kota besar juga kan ya, Osaka, Kyoto. Terus apa lagi? Apa sih? Nagoya. Fukuoka juga sih. Fukuoka juga kan. Tapi apa ya Fukuoka ya? Fukuoka Keng dia pakainya. Hakata ya? Hakata sensei. Hakata Shi ya? Atau Hakata Keng? Saya juga nggak hafal, maaf ya. Iya tuh banyak kali. So. Bingung juga. Oh ikan nih. Hai. Jadi apa artinya ini? Tokyo to wa hito ga oi desu. Di Tokyo banyak orang. Ya, atau orangnya banyak gitu ya. Banyak. Padat penduduk gitu misalnya. Hai. Arigato. Udah, teman-teman. Beres ya ini ya? Masih ada? Hai, warimashita. Kore wa mata. Sensei warimashita. Sudah beres sensei. Mina arigato ne. Sanka shite kurete. Kyōryoku mo shite kurete.
本当にありがとうございます。最後まで。質問とかありますかみんな？大丈夫？ Terima kasih. Sensei, mau nanya Sensei. Oh, boleh. Nih kan saya kan kemarin tuh udah proses mulai belajar N4-nya Sensei. Wah, Tapi saya masih bingung Sensei buku yang mau dipakai itu apa. Cuma dari kemarin tuh kayak ngeliatnya ini nih Sensei nih. Buku Mina, terus baca-baca kanji di Somatome. Jadi lebih baiknya tuh pakai buku apa ya Sensei gitu. Mumpung baru awal juga gitu Sensei. Mumpung baru nyeburnya tuh masih awal-awal. kalau mau ini saran dari saya ya, yang pernah mencoba gitu kan, menggunakan bukunya. Ya untuk yang pekerja lebih cocok pakai yang Somatome karena cepet kan. Tapi harus dibandingkan juga sama kemampuan kita mencernanya kalau pakai Somatome itu. Oh gini gitu kan. Ya mungkin agak sulitan kalau misalkan nggak ada tutor kalau Somatome. Harus kita cari-cari lagi gitu kan. Harus kita banyak cari lagi. Tapi kalau misalkan mau yang nyantai gitu kan, saya lebih sarankan pakai tadi yang disebutin Raihan Sang, Mina no Nihongo ya maksudnya. Itu enggak? Iya betul Sensei, Mina no Oh. Nihongo. Mina no Nihongo ada 2 jilid ya, 1 sama 2. Maka ada lagi jilid yang level Chokyu gitu ya. Shokyu, ada Jokyu kalau nggak salah. Level atasnya. Itu Mina no Nihongo ada 25 bab per jilidnya. Mina no Nihongo 1 25 bab. Mina no Nihongo 2 25 bab. Jadi totalnya 50 bab. Jadi 1 sampai 25 Mina no Nihongo 1, terus 26 sampai 50 itu Mina no Nihongo 2. Itu udah termasuk banyak banget. Ada pola kalimatnya, ada kosakatanya gitu kan. Ya sekalian juga ada kanjinya, tapi di semua teksnya itu dia selalu ada furigananya di atasnya, ada hiragananya. Maka cukup mudah untuk pemula. Dan itu pun buku ini pun digunakan ketika kuliah. Ini saya ngulang berapa kali gitu untuk Mina no Nihongo ini. Oh, kayak pernah belajar nih karena saya udah tamat dulu Mina no Nihongo. Terus saya kuliah lagi gitu kan. Dipakai lagi gitu kan. Ya udahlah, itu ngulang lagi gitu kan. Fukushu. Jadi buku ini emang dasar di kampus juga menggunakan buku ini, si Mina no Nihongo ini, teman-teman. Cuman ya karena apa namanya tuh banyak gitu ya, besar. Ntar saya kalau salah punya Mina no Nihongo. Coba mate nih. Saya tunjukin dulu. Mate. Oke, kebetulan saya ini ada Mina no Nihongo. Nih. Ini kan buku ini kan? Ah iya sih ya Sensei, betul itu yang versi Jepangnya tuh kalau nggak salah. Emang ada ya bahasa Indonesianya? Semuanya di Jepang. Ada Sensei bahasa Indonesianya, jadi ada 2 versi dia. Oh, itu bukannya itu terjemahan kosakatanya doang? Iya, terjemahan kosakatanya sama bunpo-bunponya sih. Ya, ya itu juga bagus buat patokan. Tapi ini ya saranin juga punya yang ininya. Iya Sensei, saya kan belum punya bukunya Sensei, jadi selama ini belajarnya dari file aja Sensei. Itu filenya juga kalau nggak salah ada deh. Iya, file yang itu saya udah download juga Sensei, jadi dua-duanya saya pelajari. Oh, yang Betul. videonya ada CD-nya nih. Oh, itu CD Cokai ya Sensei? So. Nih, bukunya dia per babnya tuh ada bumpo, ada bungkei nih. Jadi ada pola kalimat. Banyak banget tuh teman-teman. Jadi ada 50 pola kalimat nih. Atau bahkan dalam satu babnya pun ada 2 pola kalimat yang dibahas. Di sini ini pola Ashita kara ryoko nandes. Ini pola endes. Ini pola di N3 gitu ya, endes itu. Atau N4 udah endes gitu ya, lupa saya.
ada sensei bab 26 pola endes Itadaki Masinka sama Tara Ideska sensei saya apa. そうだね。Ya gitu. Kalau teman-teman mau belajar lagi pakai Nihongo itu lebih bagus sih menurut saya. Cuma sensei, saya mau nanya sensei, saya tuh kadang-kadang tuh progres belajarnya gini sensei. Kadang tuh misal nih saya belajar yang saya bab 25 atau nggak bab 26. Misal saya belum paham betul nih tentang bab itu tuh. Saya kebesokannya baca lagi sensei bab itu. Tapi kalau misalnya saya udah benar-benar paham, itu saya langsung kayak pura-pura jadi guru buat diri saya sendiri kayak, oke di bab 26 kita mempelajari pola endes. Pola endes di sini itu fungsinya untuk ini gitu. Terus ada pola Itadaki Masenka bermaksud ini gitu. Itu menurut sensei tuh cara kayak gitu tuh efektif nggak sih ya sensei? Tapi cukup memakan waktu lama sih. Itu bagus kalau dalam praktis itu namanya murojaah. Mengulang-ulang lagi ya. Oh iya, murojaah. Dan itu sulit banget itu kan ngomong kepada diri sendiri seperti itu. Itu bagus banget itu kan murojaah. Tapi kalau misalkan cara yang saya lakukan mirip, cuman saya lebih ke orang lain tuh praktikinnya kalau saya. Kayak gini teman-teman, saya ngajarin teman-teman tuh supaya saya ngulang-ulang lagi biar nggak lupa gitu. Jadi cara saya belajar itu, ya saya termasuk orang yang malas belajar. Ya udahlah biar saya belajar lagi itu, ya udah ngajar aja gitu. Gitu teman-teman. Maka cara yang Raihan Sang lakukan pun itu bagus murojaah. Dan saya pun ini termasuk murojaah juga. Cuman saya caranya ya ini ngajarin lagi ke teman-teman, bukan ngajarin juga sih, kayak kita baca bareng juga kan. Saya share apa yang saya tahu gitu kan. Sama-sama belajar. Nah, ini sama jadi itu saya ngulang lagi juga gitu. Mengasah. Ya bagusnya kalau misalkan di kayak Raihan Sang itu nanti terus konsisten itu menurut saya bagus sih. Pokoknya kalau bisa sampai akhir itu kan bener itu kan setiap beres belajar itu konsisten gitu kan ya. Terus melakukan itu hal yang luar biasa gitu. Cuman ya itu harus manage waktu dengan sebaik-baiknya. Iya sensei betul. Sampai tadi tuh kan ada kalimat tuh kalau nggak salah pola tara ya itu kalau nggak salah pola tara tuh saya ingat ada di bab 25. Bab 25 itu pelajari bunpo tara sama bunpo temo. Itu gara-gara diulang-ulang gitu jadi saya kayak kadang-kadang suka oh ini ada di bab ini ada bab sekian. Karena saya bacanya diulang-ulang terus sensei ulang-ulang terus. Ini. Ya boleh itu. Kalau misalkan teman-teman sekalian langsung gitu kan dengar native speaker, saya lupa terus ya. Itu ngajak orang Jepang itu masuk, lupa ya. Ya ikut gabung gitu kita ngobrol. Mata kondoka. Ya, teman-teman bisa download HelloTalk aplikasi itu, teman-teman bisa ngobrol sama banyak orang di luar negeri, termasuk orang Jepang juga. Buat belajar bagus. Nama aplikasinya HelloTalk. Warna biru kalau nggak salah. Coba aja, gratis juga teman-teman ya. Hai, arigatou Raihan-san dan yang lainnya atas pertanyaan-pertanyaannya. Kyou wa kokomade ni shiyou kana. Mou jikan mo tsugitan de. Mata laishu ne. Mata ao. Arigatou. Otsukare sama deshita. はい、お疲れ様です。先生ありがとう。先生、また来週。また来週待ってるからね。はい先生失礼します。失礼します。ありがとう。